Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikutin semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi fadlihi wa bi karamatihi fid din wad dunya wal akhirah. Hadis yang ke-10 tentang yakin dan tawakal. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitanu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Qala At-Tirmidzi haditsun hasanun. Zada Abu Dawud fa yaqulu yakni asyaitanu li syaitanin akhara kaifa laka bi rajulin qad hudiya kufiya wa wuqiya. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, apa kata Nabi? Ingatin nih. Barang siapa yang waktu keluar dari rumahnya dia membaca, dikit aja bacanya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, kamu telah dijamin, kamu telah dipelihara dan dijauhkan dari syaitan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan Imam Nasa'i dan yang lainnya. Tetapi di dalam riwayat Abu Daud ada tambahan, maka syaitan yang satu berkata kepada syaitan yang lainnya, bagaimana kamu dapat menggoda orang itu sedangkan ia telah diberi petunjuk, telah dijamin dan telah dipelihara
oleh Allah Ta'ala. Ini adalah bacaan langsung dari Nabi. Kalau Nabi yang mengajarkannya, berarti itu sangatlah mujarab. Apabila kita keluar rumah kemanapun juga, termasuk kalian keluar kamar mau ke musola, dari kamar mau ke musola, baca ini. Bacanya pendek sekali. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau mau sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pendek sekali bacaannya. Pun harus diingat kayak harus diingat. Orang bahari itu 3 langkah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan nih. Bismillah kaki kanan. Ar-Rahman kaki kiri. Ditutup lagi ke kanan. Ar-Rahim. Jadi setiap langkahnya berzikir. Baru bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekurang-kurangnya itu. Yang mau sempurna yang kita sebutkan hadis yang kemarin tuh. Hadis yang ke-7. Itu biasanya bacaan itu yang hadis ke-7 itu biasanya ada di dalam pesawat kalau kita mau berangkat. Pesawat pesawat komersil. Kita mau ke Jakarta, Surabaya atau kemana saja, biasanya ada tulisan itu. Hadis yang nomor 7 kemarin. Ini sangat gampang sekali. Yang bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Makanya ini bacaan yang pendek. Biar mau ke musala, dari keluar rumah, dari keluar kamar ke musala, baca ini. Nah ya, jangan lupa baca doa ini. Nah kalau ada orang baca itu apa fadilahnya? Kata Nabi, orang tersebut akan dijaga oleh Allah. Dikatakan kepadanya, orang itu telah mendapat petunjuk. Kamu telah mendapat petunjuk, kamu telah dijamin, kamu telah dipelihara dan telah dijauhkan dari syaitan. 4 fadilahnya. Pertama apa? Mendapat petunjuk. Dan engkau telah dijamin. Dijamin keselamatan, dijamin dapat rezeki, dijamin semuanya. Kemudian juga kamu mendapat petunjuk, kemudian kamu dipelihara. Dipelihara dari gangguan syaitan, dipelihara dari gangguan begal, dipelihara dari gangguan yang tidak kita sukai di jalan. Dan yang keempat, wa tanaha anhu syaitan, dan Allah akan jauhkan darinya syaitan. Syaitan akan jauh dia. 4 fadilahnya. Dikit sekali bacaan doa itu. Nah, supaya apa? Supaya kita ingat, mau ke pasar, mau ke masjid, mau kemana saja, sekurang-kurangnya itu. Apa lagu Bahar itu? Ada lagu Bahar itu ya. Apa itu? Lagu orang Bugis itu. Lagu orang Bugis itu. Bahar itu ada lagu Bismillah. Lupa lagu Bahar itu. Ada lagu Bugis. Lagu orang Bugis. Dia keluar rumah dengan bacaan itu. Dengan bacaan ini. Ala kulli hal. Nah, dalam riwayat Imam Daud, Abu Daud dikatakan ada setan A bicara dengan setan B. Kata setan A, kata setan si A kepada setan B, percuma kita sudah godain dia. Kita nggak bisa godain dia di jalan. Kenapa? Orang dia sudah baca doa itu, maka kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sudah dirajah jar orang Banjar. Sudah dirajah.
Kita nggak bisa ganggu dia, kita tidak bisa mencelakakan dia, kita tidak bisa. Kenapa? Doa itu sudah dikurung oleh Allah. Makanya saya membaca doa tadi, kata Nabi, dapat 4 dia kemuliaan. Dia mendapatkan hidayah, tidak tersesat di jalan, tidak tersesat dari dosa, tidak tersesat menuju dosa. Yang kemudian yang kedua apa tadi? Dipelihara. Kemudian yang ketiga apa tadi? Dicukupkan segala urusannya dia. Dan yang keempat, dijaga dari gangguan syaitan. Nah, di situ yang kita bahas tawakkaltu 'ala Allah. Ada kalimat tawakkaltu karena hadis ini masuk dalam bab tentang tawakal. Udah ya? Lanjut hadis yang ke-11. Wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana akhwani ala ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fakana ahaduhuma yati nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu fashaka al-muhtarifu akhahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ingatin ya, fala'allaka turzaqu bihi. Lihat nih hadisnya ya, rawahu at-Tirmidzi bi isnadin sahihin ala syarti muslimin. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 orang bersaudara, di mana yang satu suka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya giat berusaha. Kemudian orang yang giat berusaha ini mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan saudaranya itu. Lantas beliau bersabda, barangkali kamu mendapatkan rezeki karena saudaramu itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini perhatikan ya, termasuk orang tua juga ini, termasuk suami-suami juga ini ya. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, ada 2 orang bersaudara. 2 orang bersaudara. Si A, anggaplah si A. Si A ini tidak bekerja, tapi dia sering datang kepada Rasul, belajar, hadir di majlis Rasulullah. Dia sering hadir, dia sering bersama Rasul, tapi nggak bekerja. Sedangkan yang kedua, saudaranya yang kedua, si B ini, dia bekerja, tapi jarang ketemu Rasulullah, alias jarang menuntut ilmu. Nah, saudaranya yang B, yang kedua ini memberikan ongkos kepada saudaranya si A tadi. Seakan-akan si B ini capek bekerja untuk si A saja, si A enak-enakan belajar. Lalu si B ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu, kalau bahasa katanya, Rasulullah, ada apa? Ulun tuh nggak punya saudara tuh, duduk di sana. Itu nggak pernah kerja. Saya yang kerja, saya yang cari uang. Dia belajar, saya ngangkosin dia. Bahasa kitanya coba pang Rasul, suruh dia bekerjalah untuk dia cari ongkosnya sendiri. Ya kan ya? Seperti itu tuh maksudnya. Lalu apa kata Nabi? Fala'allaka turzaqu bihi.
Bisa jadi kamu dapat uang, dapat rezeki itu dengan sebab jalannya dia. Sekarang kamu rezeki lancar, usahamu lancar, saudaramu nggak bekerja, kamu dapat rezeki itu sebab karena dia. Artinya di balik rezekimu itu ada rezekinya dia. Dan berapa banyak seperti itu? Berapa banyak yang seperti itu? Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu ini dia berdoa sama Allah. Walaupun tidak berdoa, ikan-ikan yang di laut berdoa semuanya. Untuk apa? Untuk si anak yang belajar ini dan kepada orang yang membantu dia. Itu luar biasa. Makanya kalau bersedekah kepada orang miskin, ya pahalanya segitu-gitu aja. Tapi kalau bersedekah kepada penuntut ilmu, luar biasa pahalanya. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu. Dia untuk membebaskan dirinya dari kebodohan, dan juga nanti kalau dia sudah berhasil, maka dia akan mengajak orang untuk menuntut ilmu. Pahalanya double. Dan bagi kita yang memberikan rezeki kepada anak-anak yang menuntut ilmu, dia tenang belajar, maka makanan, minuman atau apa saja yang kita berikan kepada dia itu akan menjadi energi dia dalam menuntut ilmu. Dan setiap kali dia baca Quran, dia sekali-kali dia menghafal kitab-kitab di pesantren di mana saja, maka setiap kali kita juga mendapatkan pahala dari dia. Cuman ingat santri, Abuya Bahar itu paling takutan sekali kalau dikasih orang sarung atau baju atau uang tapi nggak mau belajar. Kalau ada orang nitip kamu uang nih ya, untuk kamu nuntut ilmu, kamu malas-malasan, temakan makanan syubhat kamu. Dulu Abuya nggak berani kalau nggak sembarang, kalau ngasih itu harus dipergunakan sebaik mungkin. Ini orang ngasih Abuya ke luar negeri beasiswa ke Hadramaut, dikasih beasiswa sama orang, berangkat haji 2 kali dikasih gratis, nggak main-main, belajar betul-betul. Kenapa? Karena orang memberikan sesuatu kepada kita mengharapkan kita ini jadi orang yang benar. Tapi kamu dikasihkan orang beras, disumbangkan orang beras, dikasihkan telur, dikasihkan apa, pakaian dan sebagainya, lalu kamu malas-malasan. Apa yang terjadi? Tidak amanah lah, syubhat makan yang kau makan tadi. Hati-hati. Nah itu tuh ingatin ya. Nah tapi bagi orang yang menyumbang, dia dapat pahala dari apa yang dia telah sumbangkan tadi. Bagi kita yang mendapatkan rezeki dari orang tersebut, kita pergunakan rezeki itu untuk betul-betul nuntut ilmu. Dia akan memberikan kita untuk nuntut ilmu, ya kita gunakan untuk nuntut ilmu. Faham kira-kira? Hati-hati. Nah begitu juga orang tua ya. Terkadang ada orang tua itu, aduh gimana bisa nggak aku membelikan, ngongkosi anak. Niat betul-betul karena Allah Ta'ala. Anak itu ditenangkan dalam menuntut ilmu, kita tenang cari usaha, maka insya Allah rezeki kita itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Tapi kita betul-betul ikhlas menyekolahkan anak itu di pesantren, alias jangan terlalu banyak protes. Bujur-bujur, niatkan betul-betul. Lihat aja, ikhlas, lurus jalanan itu, gampang aja usaha tadi. Berapa banyaklah di dunia ini orang nuntut ilmu itu bukan orang kaya, bukan orang yang mampu dan sebagainya. Banyak itu. Abuya Syarwani Zuhri begitu juga, beliau bukan orang kaya juga. Bahari itu kisahnya itu. Tapi bulat nuntut ilmu,
sampai Allah mudahkan segala urusan beliau, sampai beliau bisa bolak-balik ke luar negeri, sampai seluruh dunia banyak beliau datangi untuk mencari ilmu, bisa bangun pesantren ini itu dan sebagainya, berkah tadi, ilmu tadi. Ya, banyak ya orang-orang yang menuntut ilmu itu bukan orang kaya, itu banyak, tapi karena dia gigih dalam menuntut ilmu, subhanallah, kuat dia, semuanya urusan mudah. Dan kalau nuntut ilmu, terutama di pesantren, jangan pindah sana, jangan pindah sini, nggak boleh. Minimal berapa tahun? 7 tahun, beneran 7 tahun. Kalau Abuya Syarwani lebih banyak lagi. Berapa tahun kata Abuya Syarwani? 15 tahun kata Abuya Syarwani. Jangan pindah-pindah, kecuali disuruh guru pindah. Baru 5 tahun atau 3 tahun guru ngelihat, oh kamu sudah bisa, kamu pindah lagi ke sana. Izin guru, kata guru, kau berangkat ke sana, nuntut ilmu ke sana. Kalau guru ngizinin, bismillah. Kalau guru tidak ngizinin, jangan dulu. Kata orang Banjar, jangan berbisa-bisa. Karena guru ini tahu, ngelihat dia, ini ke depannya apa jadinya anak ini. Tapi kalau seandainya berbisa-bisa, sudah melepas guru tadi. Guru akan melepas tangan, tidak lagi mau mengurusin. Nah, itu. Nah, jadi banyak ya, kita itu dapat rezeki dari orang lain. Suami itu begawi, sebelum punya istri, subhanallah, mungkin gajinya ada 3 juta, 4 juta, tapi kada kawat terkumpul tuh duit. Tapi ketika berbini, berisi anak dan sebagainya, bisa menukar panci, bisa menukar rinjing. Kemarin kos-kosan saja, kemudian bisa ngontrak, bisa membeli tanah, bangun rumah sedikit-sedikit, terbangun rumah. Padahal bini gaweannya cuma di rumah, nyuci piring, nyuci baju, memasak, mengadu anak. Lakinya bolak-balik mencari duit. Tapi apa? Di balik rezeki suami, di situ ada rezeki anak, ada rezeki istri. Bujur, istri kada begawi. Bujur, anak kada begawi, anak sekolah saja. Tapi di balik rezeki itu, di balik rezeki suami, ada rezeki anak, ada rezeki istri. Subhanallah. Ada ulun berkisahnya. Habib cerita itu, di seorang Habib lah cerita. Jadi dia ngelihat di samping pom bensin ada orang jual bensin eceran. Ada jual bensin eceran. Kan aneh nih. Di depannya orang jual bensin, pom bensin. Keluar sedikit ada orang jual bensin eceran. Di Balikpapan banyak begitu tuh. Secara logika susah mau dapat atau mau jual bensin eceran ini. Kenapa? Di depannya ada raksasa bensin ini. Saingannya kan berat. Jadi Habib ini, dia bilang dalam ini pasti orang Madura ini. Ini orang Madura yang jual bensin ini. Ditanya, sampean orang apa Pak? Madura. Jadi Habib ini bilang, Pak, saya minta maaf nih, saya mau tanya. Itu kan di depan sampean tuh pom bensin. Sampean jual bensin di sini. Di samping pom bensin yang besar itu atau di depannya ini. Secara logika sampean kalah saingan, Pak. Harga sampean lebih mahal, mungkin 1.000 atau 1.100. Dan mungkin tidak sampai 1 liter mungkin anunya. Kira-kira gimana, Pak? Si orang Madura ini dia bilang, apa dia bilang? Ya Habib, katanya, rezeki itu sudah ditentukan sama Allah. Rezeki itu sudah ditentukan sama Allah. Saya gara-gara jual bensin ini sudah berapa anak yang saya sekolahkan jadi kuliah. Jadi kuliah nih, sekolah kuliah gara-gara jual bensin ini. Untungnya paling-paling 1.000, 2.000. Tapi anaknya bisa kuliah gara-gara ini.
Makanya ada tadi siang pokoknya ya, ngelihat di Facebook begitu. Saja sih orang ya setengah protes lah dengan pemerintah. Katanya orang jual eceran saja yang untungnya 1.000 itu untung. Jual bensin eceran yang 1.000 rupiah itu untung. Kok Pertamina bisa bangkrut, bisa rugi sampai triliunan itu loh? Di mana logikanya gitu loh? Ya katanya PLN bangkrut katanya, apalagi itu dengar-dengar itu ya. Pertamina bangkrut, Garuda bangkrut, yang banyak bangkrutnya gitu ya, banyak ruginya maksudnya. Jadi di situ ya, ini yang jual eceran yang untung 1.000 rupiah, dia untung. Lah Pertamina yang begitu besarnya, masa bisa rugi sampai triliunan rupiah? Kan tidak masuk logika gitu loh. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Nah itu tuh orang tadi itu. Nah begitu juga kita orang kaya ini, kalau ada yang kaya, di balik kekayaan kita itu, di situ ada rezeki orang lain. Kalau kita ngasihkan ke orang lain, kadang mau berkurang tuh rezeki, bertambah lagi. Tapi kalau ditahan, punya orang seakan-akan itu harta orang, kita kada berikan, kita tahan itu. Akhirnya merajuk nih harta tadi. Merajuk, yaitu tadi jadi virus dia. Berapa banyak orang gara-gara itu, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi kehilangan duit, kebanjiran, kebakaran, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Mungkin orang itu kurang beres dalam zakatnya atau kurang beres dalam sedekahnya. Karena tidak mungkin orang yang rajin sedekah itu jadi miskin, nggak mungkin. Bal yasdad, tetapi bertambah. Mungkin kita pernah kisahkan di sini. Ada orang kaya. Jadi hartanya ini banyak sekali. Dia sumbangkan ke sana ke sini, berikan ke sana ke sini, tapi nggak pernah habis. Datang lagi. Gara-gara kebanyakan harta, bosan dia jadi orang kaya. Bosan. Dan kepingin dia nuntut ilmu, belajar, ngelihat orang tuh enaknya katanya orang nuntut ilmu itu. Saya susah, kenapa? Karena kalau nutup toko pasti dimarahin orang. Kenapa? Karena orang perlu sama dia. Ini orang kaya, orang yang sudah punya toko besar itu, susah dia menutup toko tuh susah. Kenapa? Kalau dia tutup toko disariki orang dia. 3 hari aja kada buka. Marah kemana pian ini? Orang hendak menukar pian kada ada, disariki orang. Tapi orang ini bosan jadi orang kaya, dia kepingin jadi orang kaya biasa saja, bisa nuntut ilmu, bisa beribadah, bisa tenang. Tapi memang jalurnya di orang kaya situ dia memang. Karena kenapa? Karena di balik hartanya itu ada milik orang lain. Tapi dia kepingin tenang gitu loh, hidupnya dia kepingin tenang gitu loh. Karena sudah bosan jadi orang kaya. Datanglah dia ke seorang guru, seorang ulama. Wahai tuan guru, saya minta saran. Saran apa wahai orang kaya? Saya minta saran bagaimana caranya saya jadi orang miskin, kata dia. Bagaimana caranya saya jadi orang miskin dan tidak dikejar-kejar orang. Karena saya ini kalau jadi orang kaya banyak orang ngejar-ngejar saya. Saya kepingin jadi miskin, kepingin nuntut ilmu, kepingin ibadah, tenang begitu. Saya iri melihat orang-orang yang bisa sholat tuh, orang-orang miskin tuh. Dia bisa ibadah, dia bisa pengajian. Kalau orang kaya susah katanya. Kata guru ini, kamu ini aneh. Di mana-mana orang kepingin kaya, kamu kepingin miskin. Ya itu katanya, saya bosan jadi orang kaya. Saya kepingin jadi orang miskin, ingin ibadah saja. Saya sudah bagikan harta ini, bangun masjid, bangun pesantren ini, bantu sana, bantu sini, nggak mau habis. Datang lagi.
Gimana caranya wahai Tuan Guru? Gurunya termenung sebentar gitu. Ada cara. Apa itu? Itu nanti kamu hari Jumat sholat Jumat di masjid itu, masjid kerajaan. Itu ada masjid kerajaan, kalau sekarang ini ya masjid kepresiden lah ya. Itu biasanya raja sholat di masjid itu. Kamu sholat di masjid itu. Selesai sholat Jumat, kamu pukul kepala raja itu. Kamu akan ditangkap dan kamu akan masuk penjara dan kamu akan tidak dikejar-kejar orang lagi. Enak kamu dalam penjara nanti. Begitu kah guru? Iya, sip guru, saya akan kerjakan. Ini gurunya juga bahlul juga nih. Nyarankan murid seperti itu. Karena muridnya ini maksa. Gimana caranya gitu loh. Kata guru gampang, ada alang-alang tanggung. Guru memberi saran, pukul kepala raja itu, masuk penjara, kamu sudah bisa seumur hidup di penjara nanti. Sip guru, ulun ketujuh itu. Besok sholat Jumat nih orang kaya. Ada raja tentu. Karena dia orang kaya, dikenal raja, dikenal dengan raja. Sini, katanya. Selesai sholat Jumat, si orang kaya ini siap-siap memukul kepala raja ini. Ketika raja hendak memakai ini mahkota, langsung dipukul sama orang kaya ini. Tepat, tekipai itu mahkota tadi. Jatuh mahkotanya, apalagi ajudan-ajudan nang raja ini. Tangkap teroris ini teroris ini raja mau dibunuhnya ini. Ketika ajudan-ajudan ini hendak menangkap, kata raja, jangan ditangkap, jangan dipukul, jangan ditangkap. Justru orang ini telah menyelamatkan aku. Kalau karena dia, mati aku. Bingunglah ajudan tadi, apa maksudnya raja? Begini nih, kau lihat tuh di dalam mahkota itu ada apa? Ketika dilihat ternyata ada kalajengking di dalam mahkota tadi. Untungnya ada orang kaya. Kalau seandainya kadada ini habis aku digigit kalajengking, matilah aku. Maka di otak lagi, di kepala digigitnya gimana? Sudah jangan ditangkap. Bahkan aku bersyukur sama dia, aku berikan hartaku sama dia. Ulik dia, dikasih raja mobil, ibarat kata mobil, macam-macam, tumpuk. Kalau karena mati raja, daripada mati raja lebih baik aku beri duit. Bingung nih orang kaya, datang kepada gurunya, guru, gak ada jadi miskin gurai, malahan jadi sugih lagi. Kata gurunya, sudahlah, itu takdirmu jadi orang kaya. Di balik rizkimu itu ada rizki orang, bagi-bagikan lagi, bagi-bagikan. Akhirnya dia bagi-bagikan terus, nggak pernah habis. Nah itu kata Nabi tadi yang begitu. Fala allaka turzaku bihi. Mungkin saja kau jadi orang kaya gara-gara dengan sebab orang-orang itu. Kau jadi kaya dengan sebab orang miskin yang di sampingmu. Kau sebab kaya gara-gara ada anak yatim yang kau pelihara. Kau jadi kaya gara-gara ada anak santri yang kau beri biaya. Kau jadi kaya karena kau membantu orang-orang yang lemah. Bisa jadi seperti itu. Fahim tuh? Nah, jadi ingat anak santri, kalau kamu dikasih sama orang, itu bajukah, uangkah? Oh santri ngasih duit. Minta lagi kamu pulangan ini. Dikasih macam-macam tuh di situ. Banyak kalau di Gunung Tembak pengajian hibak manusianya. Ini berapa puluh nih, satu mobil pickup bisa aja bertumpuk. Tapi kalau di daerah sana pengajian 10 beli 5 orang yang 4. Kenapa? Karena ada makanannya di sana. Belum lillahi ta'alanya belum kuat lagi. Ayah sudah. Ingatin kamu kalau dikasih rezeki sama orang karena nuntut ilmu, kau betul-betul belajar. Jangan malas-malasan. Enggak boleh. Tanggung jawab nanti di akhirat. Orang ngasihkan kamu sesuatu agar kamu belajar betul-betul. Tapi kalau kau malas-malasan, tidur aja, nggak mau berjamaah umpama atau apa gitu, di akhirat tanggung jawab nanti. Cukup dulu, insyaallah kita sambung nanti di kesempatan yang akan datang tentang istiqamah
kuat di dalam pendirian, insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arjiha ilaina kullaman hatta ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.